Seorang OB miskin menikahi anak CEO? Gila. Tapi sebulan kemudian, semua tercengang saat rahasianya terbongkar. Ternyata bukan OB sembarangan. Dia pewaris utama perusahaan itu. Tapi, tunggu dulu. Itu belum segalanya. Apa yang terjadi di balik semua ini justru membuat semua orang nyaris tak percaya. Asal mana nih yang nonton? Jakarta? Surabaya? Makassar? Absen dulu di kolom komentar ya. Kita cek siapa yang paling banyak. Dan tahan nafasmu, karena cerita ini bakal bikin kamu nggak bisa berhenti nonton sampai akhir. Di sebuah aula hotel mewah yang dibungkus nuansa putih keemasan, musik klasik mengalun lembut. Aroma mawar putih memenuhi ruangan, tapi tak ada satupun yang bisa menutupi atmosfer aneh yang mengendap di antara para tamu. Rasa bingung, kecurigaan, bahkan bisik-bisik tak sopan yang nyaris terdengar jelas. Alia duduk di pelaminan dengan wajah kaku. Gaun pengantinnya sempurna, tata rambutnya anggun, dan riasannya nyaris tak bercela. Tapi semua itu hanya tampilan luar. Di balik sorot matanya, ada badai yang tak terlihat. Marah, kecewa, malu. Ia masih tak percaya hari ini benar-benar terjadi. Bahwa dirinya, putri tunggal Pak Bram, CEO yang dihormati sekaligus ditakuti, baru saja dinikahkan dengan OB. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas sederhana yang terlihat seperti pinjaman. Ia tidak tampan, tidak memesona, dan tak memiliki karisma seorang pria yang pantas berdiri di samping Alia. Tapi ia tenang. Terlalu tenang. Senyumnya kecil, matanya tertunduk, tak banyak bicara. Tak tampak gugup, juga tak tampak bangga. Hanya netral. Para tamu saling menatap. Beberapa saudara dari pihak Ibu Alia bahkan menolak hadir karena menganggap pernikahan ini aib keluarga. Sementara rekan-rekan bisnis Pak Bram hanya datang demi formalitas, menahan geli yang nyaris tak bisa ditutup-tutupi. Di balik semua itu, Alia merasa dirinya dijebak. Ia tak mencintai Raka. Bahkan ia nyaris tak mengenalnya. Ia hanya tahu, Raka adalah OB baru di perusahaan ayahnya, yang bahkan belum genap 2 bulan bekerja. Tapi semuanya berubah ketika 2 minggu lalu. Pak Bram memanggilnya ke ruang kerja dan, tanpa basa-basi, berkata, "Kamu akan menikah dengan Raka. Itu final." Alia tertawa saat itu, mengira ayahnya bercanda. Tapi wajah dingin Pak Bram membuat darahnya berhenti mengalir. "Apa? OB? Serius? Yah?" Tanyanya tercekat. Pak Bram menatap putrinya dengan pandangan tajam yang penuh makna. "Kamu sudah menolak semua pria dari kalangan atas. Katamu mereka palsu. Munafik. Sekarang aku ingin lihat, apa kamu sungguh menghargai ketulusan?" Alia mencoba menolak. Ia menangis, berteriak, bahkan mengancam akan kabur. Tapi satu kalimat Pak Bram membuatnya tak berkutik. "Kalau kamu tidak setuju, jangan harap 1 sen pun dari saham warisan ibumu jatuh padamu." Dan hari ini, di bawah sorotan lampu, ia menjadi pengantin dari pria yang bahkan belum pernah ia tatap lebih dari 5 detik. Selama prosesi ijab kabul tadi, Alia tidak menatap Raka sama sekali. Saat cincin disematkan, ia menarik tangannya cepat-cepat. Senyum yang biasanya manis kini jadi pahit. Dan ketika tamu-tamu bersalaman, ia hanya menjawab dengan anggukan kaku. Setelah acara selesai, keduanya dibawa ke apartemen yang telah disiapkan. Masih satu atap dengan kantor pusat perusahaan. Di dalam unit mewah itu, keheningan begitu mencekam. Alia melemparkan buket bunganya ke sofa dan melepaskan sepatu hak tinggi dengan kasar. "Aku cuma mau kamu tahu satu hal," katanya dingin. "Ini semua hanya sandiwara. Kita tinggal bareng karena terpaksa. Tapi jangan harap kamu menyentuhku." Raka menanggapi dengan pelan, tanpa menatap langsung. "Aku tahu. Aku nggak pernah minta ini semua. Tapi kalau ini harus terjadi, mari kita jalani dengan hormat. Bukan karena cinta, tapi karena kesepakatan." Nada suara Raka tak meninggi, tak membela diri. Justru seolah memahami. Alia tercengang dalam diam. Ia membenci situasi ini, tapi untuk alasan yang tak bisa dijelaskannya, ia membenci fakta bahwa Raka tidak terlihat tersiksa. Semalam suntuk, Alia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang terlalu sunyi. Sementara di ruangan seberang, Raka tertidur di sofa kecil, tubuhnya terlipat,
selimut seadanya. Dan saat pagi datang, Alia berdiri di depan cermin besar, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini awal dari hukuman, atau ujian dari sesuatu yang lebih besar? Yang pasti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan belajar satu hal yang tak pernah diajarkan dalam lingkungan elit. Hidup berdampingan dengan seseorang dari dunia yang jauh berbeda. Sementara di ruang tamu, Raka membuka laptop kecil lusuhnya dan mulai mengetik. Pelan, hati-hati, nyaris tak bersuara. Sebuah file muncul di layar, berjudul, Laporan Direktur Keuangan, Potensi Manipulasi. Waktu mulai berjalan. Dan meskipun pernikahan itu tanpa cinta, tapi seisi gedung tak sadar, mereka baru saja menyaksikan dibukanya lembaran pertama dari kisah yang akan mengguncang fondasi seluruh perusahaan. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa canggung dan dingin. Alia keluar dari kamarnya dengan rambut terikat asal-asalan, mata sembab, dan wajah tanpa riasan. Ia menemukan Raka sudah duduk di meja makan, menyeduh kopi instan dengan tangan kiri, tangan kanan mengetik pelan di laptop tuanya. Suara ketikan yang monoton memecah keheningan. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada senyuman, hanya dua manusia yang dipaksa hidup berdampingan oleh keputusan orang lain. Alia memperhatikan sekilas layar laptop itu. Tak banyak yang bisa ia tangkap kecuali baris demi baris angka dan catatan kecil dengan judul-judul serius. Tapi ia terlalu lelah untuk peduli. Kalau kamu mau tinggal di sini, aku cuma minta satu hal, kata Alia tanpa menatap, mengambil roti panggang dari meja. Jangan ganggu privasiku. Raka mengangguk pelan, seolah sudah siap menerima syarat itu sejak awal. Tentu, jawabnya pendek. Tapi apa yang tidak diketahui Alia adalah bahwa sejak hari pertama ia menginjakan kaki di gedung kantor itu sebagai OB, Raka sudah menjalankan perannya dalam diam, mencatat, menyusun, dan mengamati. Ia bukan hanya pengamat yang sembunyi-sembunyi. Ia adalah pengumpul detail. Setiap hari, selepas kerja, Raka menyelinap ke ruang server, ke ruang arsip, bahkan ke ruang kopi tempat para manajer biasa membicarakan proyek sambil bergosip. Ia hanya duduk, membersihkan cangkir, mengisi air galon, dan menjadi bayangan yang tak dianggap. Tapi di balik wajah tenangnya, matanya mencatat. Direktur keuangan, misalnya, kerap menghindar jika ada inspeksi dadakan. Raka memperhatikan pola email yang dicetak lalu langsung dihancurkan di mesin shredder. Sesekali, ia mencuri waktu untuk mengambil salinannya sebelum dihancurkan, bukan untuk disebarkan, tapi untuk diarsipkan diam-diam. Ia membawa alat kecil, seukuran pulpen, yang diam-diam bisa memindai dokumen. Di ruang cleaning service, ia membuat rak palsu tempat menyimpan salinan digitalnya. Ia tahu ia tidak boleh salah langkah. Sedikit saja lengah, identitasnya bisa terbongkar. Maka ia membungkus semua tindakannya dengan ketenangan. Ia tetap datang pagi-pagi, menyapu lorong, tersenyum kepada resepsionis, dan menunduk saat melewati direktur-direktur yang menganggapnya tak lebih dari pelengkap ruangan. Tapi semua data yang dikumpulkannya mulai membentuk pola. Dan pola itu berbahaya. Beberapa transaksi mencurigakan menunjukkan bahwa ada aliran dana ke luar negeri atas nama fiktif. Pengadaan proyek yang dibesar-besarkan, markup anggaran pelatihan, hingga bayangan investasi bodong yang dibuat untuk menggerus nilai perusahaan perlahan-lahan. Yang membuatnya semakin yakin, dokumen-dokumen itu seringkali ditandatangani oleh 3 direktur senior yang merupakan tangan kanan Pak Bram. Namun Raka tahu, ia tak bisa langsung menuduh. Ia tak bisa datang begitu saja ke hadapan Pak Bram dengan tudingan. Ia butuh bukti kuat, lengkap, dan tak terbantahkan. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dalam ruang hampa. Alia sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala divisi kreatif. Ia sering pulang larut malam, menyibukkan diri agar tak perlu melihat wajah suaminya. Di rumah, mereka berbicara hanya jika perlu. Tapi diam-diam, Alia mulai terusik oleh satu hal, sikap Raka yang tak pernah protes. Ia memasak sendiri, membersihkan apartemen, dan selalu memastikan ada makanan tersaji saat Alia pulang. Tapi tidak pernah sekalipun ia bertanya, apalagi menuntut. Bukan dingin, tapi seperti sengaja menjaga jarak. Suatu malam, Alia melihat Raka duduk di balkon, menatap langit sambil menulis di buku kecil. Tak ada suara, hanya gesekan pulpen dan hembusan angin. Kenapa kamu selalu kelihatan tenang,
Tanya Alia tiba-tiba. Raka menoleh perlahan. Karena hidup sudah cukup kacau. Kalau aku ikut kacau, semuanya akan hancur. Alia tak membalas. Tapi hatinya mengeras. Baginya, Raka terlalu pura-pura bijak. Terlalu sok dewasa untuk seseorang yang cuma OB. Ia tak tahu bahwa lelaki itu sedang menyusun laporan ketiga, yang isinya bisa membuat perusahaan ayahnya runtuh dalam semalam. Namun dalam satu titik, bahkan Raka pun mulai bimbang. Ada bagian dari dirinya yang merasakan konflik batin. Ia dibesarkan dengan nilai bahwa kejujuran adalah segalanya. Tapi ia juga melihat bagaimana Alia mulai berubah. Bukan menjadi lembut, tapi lebih manusiawi. Dan itu membuatnya bertanya dalam hati, apakah semua ini masih murni soal keadilan? Atau mulai terganggu oleh sesuatu yang seharusnya tak ada dalam rencana? Rasa? Dalam doanya malam itu, ia menunduk dan berkata lirih, jika ini ujian, maka beri aku kekuatan untuk tetap lurus. Tapi jika ini tipu daya hatiku sendiri, tolong jauhkan. Ia menyebut namanya, bukan dengan lantang, tapi dengan keyakinan. Meminta agar niatnya tidak dicampuri oleh ego, apalagi dendam. Dan di ruangan yang sama, tapi dunia yang berbeda, Alia memandangi suaminya dari balik tirai kamar. Tak berkata apa-apa, hanya diam, lama, dan tak sadar, matanya mulai membasah. Semula, Alia mengira waktu akan membuat segalanya terasa biasa. Bahwa jika ia terus menyibukkan diri, terus menghindar, terus pura-pura tidak peduli, maka keberadaan Raka akan larut seperti bunyi jam dinding. Ada, tapi tak terasa. Namun ia salah. Yang paling menakutkan bukanlah hadirnya seseorang yang menyakitimu. Tapi hadirnya seseorang yang kau tolak, kau pandang rendah, tapi tetap memperlakukanmu dengan respek yang bahkan tak pernah kau dapat dari orang-orang yang katanya selevel. Hari-hari berlalu, dan satu hal yang Alia benci tapi tak bisa dibantah. Raka bukan laki-laki biasa. Ia tak membalas dingin dengan amarah. Tak menanggapi sinis dengan sindiran. Ia hanya tetap ada. Saat Alia kelelahan setelah pulang lembur, ada teh hangat di meja. Saat ia flu, ada sup panas dan minyak kayu putih di meja kecil dekat kasur. Tak ada paksaan, tak ada basa-basi. Raka melakukan semuanya dengan cara yang tak berisik, bahkan tak terlihat. Namun itulah yang perlahan menggerus benteng hati Alia. Satu malam, lampu apartemen tiba-tiba padam karena perawatan gedung. Alia yang sedang stres usai presentasi besar jadi kesal. Ia menyalakan lilin, duduk di sofa, dan mendengar suara gitar pelan dari balkon. Raka, tanpa sadar, memetik gitar kecil yang entah sejak kapan ia simpan. Petikannya tak sempurna, tapi jujur. Lagu yang ia nyanyikan lirih bukan lagu cinta, tapi lagu tentang pulang. Tentang seseorang yang tak pernah dicari, tapi selalu ada. Alia mendekat, diam-diam. Dalam gulita, wajah Raka hanya terlihat dari siluet cahaya lilin. Lagu siapa itu? Tanyanya singkat. Raka menghentikan petikannya. Nggak tahu. Ibuku yang dulu sering nyanyi. Aku cuma ingat nadanya. Alia mengangguk, pura-pura tak terkesan. Tapi ada bagian dalam dirinya yang tersentuh. Sejak kapan terakhir kali seseorang membuatnya merasa didengarkan, tanpa dituntut jadi versi terbaik? Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya. Satu lagi ia taruh di meja dekat tempat Raka biasa duduk. Tanpa sepatah kata. Hanya diam-diam. Raka datang 5 menit kemudian, menatap cangkir itu. Ia tidak langsung duduk. Hanya tersenyum kecil, menatap Alia yang pura-pura sibuk di dapur. Terima kasih, katanya pelan. Alia tak menjawab, tapi pipinya menghangat. Hari demi hari, interaksi mereka tak lagi sesepi dulu. Masih kaku, masih penuh jarak, tapi mulai ada celah. Alia mulai bertanya hal-hal kecil. Tentang pekerjaan Raka, tentang keluarga, tentang lagu-lagu yang ia suka. Dan setiap jawaban Raka selalu sama, jujur. Bukan yang ingin didengar, tapi yang memang ia rasakan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Alia baru pulang dan tubuhnya basah kuyup. Raka segera memberinya handuk dan menyuruhnya ganti pakaian. Ketika ia kembali ke ruang tamu, sup hangat sudah tersaji.
Alia menatap Raka. Lama. Kenapa kamu selalu baik ke aku? Tanyanya, suara lirih. Raka tak langsung menjawab. Ia duduk, menunduk sedikit, lalu berkata, karena kamu istri sahku. Dan aku nggak tahu cara pura-pura cuek ke seseorang yang tidur sekamar denganku, meski kita nggak saling cinta. Jawaban itu menghantam dinding hati Alia. Bukan karena romantis, tapi karena nyata. Selama ini ia hidup dikelilingi pria-pria mapan yang hanya peduli pada status dan penampilan. Tapi laki-laki yang satu ini, yang bahkan tak pernah menyentuhnya tanpa izin, menghormatinya lebih dari siapapun. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Raka tidur di sofa luar, seperti biasa. Alia membuka lemari, mengambil foto mendiang ibunya, dan menatapnya lama. Bu, bisiknya, aku benci mengakuinya. Tapi aku mulai takut hatiku berubah. Perasaan itu mengganggu. Ia tak suka kelemahan. Tapi entah kenapa, tiap kali mendengar langkah kaki Raka di dapur, tiap kali mendengar suara halusnya membaca di balkon, tiap kali ia menemukan secari kertas kecil berisi catatan pengingat, ia merasa lebih damai. Suatu sore, saat Alia kembali lebih awal dari biasanya, ia menemukan Raka di ruang tamu. Tapi bukan dengan alat pel atau vacuum cleaner, melainkan berdiri di depan papan tulis kecil, mencatat sesuatu yang penuh istilah ekonomi. Ia memperhatikan dari balik pintu. Tulisan itu rumit, model pergerakan saham, analisis laporan keuangan, hingga indikator manipulasi akuntansi. Alia mengerutkan dahi. Itu bukan sesuatu yang diajarkan untuk OB. Raka buru-buru menghapus tulisan ketika sadar dia tak sendiri. Tapi Alia sudah melihat cukup banyak. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya serius. Kamu sebenarnya siapa, Raka? Raka tersenyum tipis. Tapi tak menjawab. Ia hanya berkata, "Gak penting aku siapa. Yang penting aku di sini untuk jalani peran yang sudah ditentukan." Jawaban itu membuat Alia semakin bingung, sekaligus penasaran. Dan di malam yang sunyi, di saat ia menatap langit-langit kamar sambil mendekap bantal, hatinya dipenuhi satu hal yang tak bisa ia bantah lagi. Raka bukan pria biasa. Dan ia tidak lagi sama seperti saat hari pertama mereka menikah. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan asing. Bukan karena cuaca cerah atau mimpi indah, tapi karena ketidakhadiran Raka. Biasanya, aroma kopi menyambutnya di dapur. Tapi kali ini, tak ada siapa-siapa. Ia melirik jam. Sudah lewat pukul 8. Aneh. Ia bangkit, membuka pintu kamar. Tak ada suara di ruang tengah. Laptop Raka yang biasanya menyala di meja kecil kini tertutup rapat. Cangkir kopi yang biasa ada di sisi kirinya pun tak ada. Hanya keheningan yang menggantung. Alia menghela napas. Ia melangkah pelan menuju dapur, membuka kulkas, dan menemukan sebuah catatan kecil ditempelkan di pintu dengan magnet berbentuk ikan. Selamat ulang tahun. Jangan lupa sarapan. Aku ada urusan sebentar. R. Hatinya bergetar. Tak besar, tapi cukup mengusik. Ia nyaris lupa. Hari ini, hari ulang tahunnya. Tidak ada ucapan dari ayahnya pagi tadi. Tidak ada pesan dari teman-teman kantor. Ia terbiasa dengan pesta megah, buket mahal, dan undangan eksklusif. Tapi semua itu selalu terasa hambar. Dan kini, hanya selembar kertas sederhana, ditulis dengan tangan dan ditempel di kulkas, justru terasa lebih menghangatkan. Ia mendapati meja makan sudah tertata. Roti panggang, telur rebus, dan potongan apel. Bukan makanan mewah, tapi rapi. Personal. Alia duduk pelan. Makan sendiri. Dan entah kenapa, saat ia menggigit potongan apel terakhir, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa diperhatikan, bukan dirayakan. Menjelang sore, ia pulang lebih awal dari kantor. Tak ada pesta. Tak ada kejutan dari rekan kerja. Tak ada balon atau kue atau bunga. Dunia berjalan biasa. Tapi hatinya menanti sesuatu. Ketika pintu apartemen dibuka, lampu ruangan masih mati. Ia menyalakannya perlahan. Dan di ruang tengah, ia melihatnya. Raka berdiri di depan meja kecil yang sudah dihias sederhana.
Ada satu kue coklat ukuran sedang, 3 lilin kecil di atasnya, dan seikat bunga lili putih. Di sisi meja, gitar yang kemarin ia mainkan disandarkan rapi. Maaf nggak bisa bikin pesta mewah, ucap Raka pelan. Tapi, aku harap ini cukup buat kamu tahu, kamu nggak dilupakan. Alia terpaku. Air matanya menggenang. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk, berjalan pelan, dan duduk di depan kue itu. Raka menyalakan lilin satu persatu, lalu duduk di seberangnya. Tiup lilinnya, ya, bisiknya. Dan saat lilin padam, ruangan itu terasa seperti dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Tapi Raka belum selesai. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari saku jasnya, dan menyodorkannya ke Alia. Ini, mungkin gak seberapa. Tapi aku ingin kasih kamu sesuatu yang punya makna, katanya. Alia membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya, sebuah liontin tua dengan foto kecil di dalamnya. 2 wanita. Satu adalah ibunya, yang telah tiada sejak Alia remaja. Tapi satu lagi, wajah yang membuat detak jantungnya berhenti sejenak. Wanita itu mirip Raka. Siapa ini? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Raka menatapnya lama. Ibuku, jawabnya. Dari mana kamu dapat foto ini? Kenapa ada fotonya bareng ibuku? Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal bersama, mata Raka terlihat goyah. Aku nemu waktu bantu bersihin gudang belakang kantor pusat. Bohongnya setengah hati. Mungkin dulu mereka teman. Alia mengangguk. Tapi hatinya tak sepenuhnya percaya. Ada tatapan di mata Raka yang menyimpan lebih dari sekadar nostalgia. Sejak malam itu, Alia tak bisa tenang. Ia mulai menyelidik. Diam-diam, ia mengakses arsip lama perusahaan. Ia membuka foto-foto lawas, notulensi rapat zaman dahulu, dan menemukan beberapa dokumen yang menyebut nama Ibu Raka sebagai salah satu tim pendiri awal perusahaan bersama mendiang kakek Alia. Ia terkejut. Nama itu sudah lama menghilang dari sejarah perusahaan. Seolah dihapus. Dilupakan. Tapi mengapa? Dan yang lebih mengganggu, kenapa Raka tidak pernah mengatakan apa-apa? Siapa dia sebenarnya? Malam-malam Alia kini dipenuhi pertanyaan. Rasa hangat yang semula tumbuh dalam diam, mulai diliputi keraguan. Namun justru di tengah kebingungan itu, ia mulai menyadari satu hal. Hubungannya dengan Raka tak lagi sekadar pernikahan tanpa cinta. Di antara curiga dan penasaran, tumbuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuatnya tak ingin kehilangan pria itu. Namun, rasa takut juga tumbuh bersamaan. Takut akan kenyataan yang mungkin lebih pahit dari dugaan. Dan dari kejutan kecil di hari ulang tahunnya, Alia tanpa sadar telah membuka pintu pada masa lalu yang seharusnya tetap terkunci. Gedung utama perusahaan Bramtek terlihat lebih sibuk dari biasanya. Lorong-lorong yang biasanya tenang kini dipenuhi langkah-langkah tergesa, suara printer yang meraung tanpa henti, dan bisik-bisik panik yang berusaha ditutupi formalitas. Hari itu, sebuah surat resmi dari lembaga audit internasional tiba di meja resepsionis. Stempel merah di sudut kanan atasnya bertuliskan, Confidential Investigation Request. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 5 orang bersetelan abu-abu elegan muncul di lobi perusahaan, membawa koper, tablet, dan wajah-wajah datar tak bisa ditawar. Audit mendadak. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada peringatan. Tidak ada waktu untuk bersiap. Pak Bram, yang biasanya begitu tenang dalam menghadapi krisis, kali ini terlihat berbeda. Tangannya gemetar saat menerima laporan awal dari salah satu auditor. Pandangannya kosong, seolah baru disiram air es. Direktur-direktur yang biasanya penuh percaya diri, kini saling memandang penuh tanya. Beberapa langsung menutup pintu ruangan, menelepon diam-diam. Yang lain berpura-pura tenang, tapi keringat di pelipis mereka berkata lain. Alia, yang baru saja tiba dari ruang rapat lantai 8, melihat keributan itu dari balik lift kaca. Suasana terasa seperti sebelum badai, sunyi, tapi menegangkan. Ia turun, berjalan cepat, lalu menghampiri salah satu auditor. Saya Alia, Kepala Divisi Kreatif. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, mencoba tetap profesional. Sang auditor menatapnya dengan ramah, lalu menjawab singkat,
Kami akan menghubungi setiap kepala divisi dalam 24 jam. Kami hanya minta kerja sama penuh. Alia mengangguk. Tapi hatinya berdegup kencang. Sore itu, ruang kerja Pak Bram dikunci. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan di dalam. Tapi kabar mulai menyebar, bahwa ada indikasi penggelapan dana, manipulasi laporan, bahkan aliran uang ke rekening luar negeri atas nama-nama yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dan semua itu berawal dari satu sumber anonim dalam perusahaan. Seseorang dari dalam telah melaporkan. Di apartemen malam itu, Alia gelisah. Ia menatap layar laptopnya kosong. Raka belum pulang, dan entah kenapa, keheningan terasa begitu menekan. Pukul 8 malam, pintu apartemen terbuka. Raka masuk, menenteng tas kain lusuh dan langsung menuju dapur. Ia seperti biasa, tenang, tanpa ekspresi mencolok, seolah dunia di luar tidak sedang terbakar. Kamu dengar soal audit? Tanya Alia tanpa menoleh. Iya, jawab Raka singkat. Kamu tahu siapa yang mulai semua ini? Hening. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Orang dari dalam, jawab Raka, masih dengan nada yang datar. Mungkin ada yang gak tahan lihat kebusukan didiemin. Alia menatapnya. Dalam. Mencoba mencari sesuatu di balik wajah itu. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, muncul rasa curiga. Keesokan paginya, daftar nama-nama yang akan diwawancarai mulai disebarkan. Anehnya, nama Raka tidak ada. Bahkan, tidak ada catatan bahwa ia adalah karyawan resmi perusahaan. Dalam sistem, ia terdaftar sebagai outsource dari penyedia jasa kebersihan. Namun siang itu, kejutan besar meledak. Salah satu auditor utama keluar dari ruang rapat dan berdiri di lobi utama. Di belakangnya, layar besar kantor menyala, menampilkan grafik dan data dari sistem internal perusahaan. Setelah investigasi awal dan validasi data, kami temukan bahwa laporan yang kami terima sebulan lalu benar adanya, ucapnya lantang. Semua mata tertuju padanya. Beberapa direktur telah memalsukan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Proyek fiktif, markup anggaran, dan pengalihan dana melalui nama perusahaan boneka yang terhubung langsung dengan rekening luar negeri. Suasana meledak. Beberapa pegawai menutup mulut. Ada yang langsung mematikan layar komputer. Sebagian menelepon tergesa. Dan kalimat selanjutnya membuat segalanya runtuh. Laporan, bukti, dan akses sistem diberikan oleh satu orang yang selama ini bekerja sebagai petugas kebersihan. Seluruh ruangan membeku. Namanya Raka. Hening. Tak ada suara. Alia yang berdiri di antara kerumunan, nyaris tak bisa bernapas. Dunia seperti melambat. Matanya mencari-cari, dan ia melihat Raka di ujung ruangan, berdiri di balik tiang pilar. Tenang. Sama seperti biasa. Tapi kini, semua orang menatapnya berbeda. Satu persatu petinggi perusahaan ditahan sementara untuk proses investigasi. Termasuk direktur keuangan, direktur operasional, dan 2 nama lain yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Bram. Dan saat itu pula, seluruh perusahaan menyadari mereka telah buta. Selama ini, mereka meremehkan pria yang saban pagi membersihkan lantai, menuang air galon, dan duduk diam di kantin belakang. Mereka tertawa di hadapannya. Membuat candaan kelas bawah. Tak pernah menyapa. Tak pernah menoleh 2 kali. Tapi hari ini, pria itu mengguncang pilar utama perusahaan. Dan bagi Alia, ini bukan hanya tentang pengkhianatan atau kejutan. Ini adalah tamparan yang paling keras dalam hidupnya. Seseorang yang ia tolak, ia anggap remeh, ia ragukan, ternyata memegang kebenaran yang membuat ayahnya berlutut. Dan rasa itu bukan hanya syok, tapi juga marah, malu, dan takut. Siapa kamu, Raka? Gumam Alia pelan, di tengah riuhnya dunia yang runtuh di sekelilingnya. Ruang rapat eksekutif yang biasanya menjadi tempat keputusan-keputusan penting kini berubah jadi medan ketegangan. Dinding kaca yang dulu mencerminkan kejayaan kini memantulkan wajah-wajah pucat yang kehilangan wibawa. Pak Bram duduk di ujung meja, tangannya mengepal, napasnya berat. Matanya menatap tajam ke arah seorang pria yang berdiri tenang di sisi layar proyektor. Raka. Bukan lagi OB.
Bukan lagi pria diam yang berdiri di balik galon atau menyapu lantai. Tapi seseorang yang kini menjadi pusat perhatian seluruh perusahaan. Suara klik dari remote control memutar presentasi di layar besar. Grafik saham muncul. Catatan warisan. Silsilah kepemilikan. Dan akhirnya, sebuah akta sah, sertifikat warisan saham yang menyatakan bahwa Raka, dengan nama lengkap Raditya Kencana Brahmana, adalah pemilik mayoritas saham Bramtek, warisan resmi dari mendiang ibunya, Devi Ayu Kartika. Nama itu menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Pak Bram langsung berdiri. Itu mustahil. Suaranya parau, nyaris pecah. Ibu kandungmu, Devi, dia keluar dari perusahaan 25 tahun lalu. Dia menyerahkan semuanya. Raka menatap pria yang selama ini ia segani sekaligus curigai. Yang benar, beliau dipaksa keluar. Pak, ada dokumen pemaksaan penandatanganan yang kini sedang diperiksa keabsahannya. Tanda tangannya diambil saat beliau dalam kondisi tidak sadar setelah keguguran berat. Beberapa petinggi di ruangan saling pandang. Suasana membeku. Alia, yang duduk di pojok ruangan, tak bisa berkata-kata. Dunia yang ia kenal seperti terbelah dua. Ayahnya, sang penguasa perusahaan, kini dibantah oleh pria yang dulu dianggap tak punya apa-apa. Selama ini aku diam, karena aku ingin tahu. Lanjut Raka, suaranya tenang, nyaris tanpa emosi. Aku ingin lihat siapa yang masih bisa menegakkan prinsip dalam kekuasaan. Tapi sayangnya, aku lihat justru mereka yang duduk di atas paling cepat menginjak ke bawah. Jangan ajarkan aku soal moral, bentak Pak Bram, dadanya naik turun. Apa tujuanmu? Mau balas dendam? Mau kuasai semua ini? Raka menatap pria itu lama, lalu menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya ingin mengembalikan apa yang memang seharusnya menjadi hak ibuku. Bukan untuk menguasai, tapi untuk memperbaiki. Karena perusahaan ini dulu dibangun bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kejujuran dan kerja keras. Suasana kembali hening. Salah satu anggota dewan, yang sejak awal hanya diam, akhirnya angkat bicara. Dokumen yang dibawa Raka sudah diverifikasi. Kami juga sudah konfirmasi ke notaris selama perusahaan. Semuanya sah. Raka menunduk sedikit. Bukan untuk merendah, tapi sebagai bentuk penghormatan pada ibunya yang selama ini dikubur sejarah. Aku tidak akan memecat siapapun hari ini, ucap Raka lirih. Tapi mulai detik ini, aku ambil alih kendali operasional sebagai pemegang suara mayoritas. Semua proyek dan keuangan akan diaudit ulang. Pak Bram terduduk. Bahunya jatuh. Wajahnya seolah lebih tua 10 tahun dalam 1 jam terakhir. Ia tak menyangka, pria yang ia suruh nikahi putrinya sebagai bentuk hukuman justru berdiri sebagai pewaris tunggal tahta yang selama ini ia jaga dengan kuku dan gigi. Setelah rapat selesai, semua keluar dalam diam. Alia masih duduk terpaku. Ia tak bisa menatap Raka. Tidak dengan tatapan yang sama seperti seminggu lalu. Raka berjalan mendekatinya. Diam sebentar, lalu duduk di samping. Aku nggak pernah niat bohong, katanya pelan. Tapi aku harus tahu siapa yang tulus menilai aku bukan dari nama belakang atau posisi. Alia menoleh. Matanya berkaca, bukan karena marah, tapi karena bingung. Kamu, dari awal sudah tahu kamu pemilik perusahaan ini. Raka mengangguk. Kamu pura-pura jadi OB, demi menguji orang-orang. Demi menguji sistem, jawab Raka. Dan, mungkin juga diriku sendiri. Alia menghela napas panjang. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Raka menatapnya dalam. Karena kalau aku bilang, kamu nggak akan pernah tahu siapa Raka yang kamu lihat. Kamu hanya akan lihat pemilik saham. Bukan aku yang sebenarnya. Dan kalimat itu menusuk hati Alia lebih dari kemarahan manapun. Karena ia sadar, ia pun pernah menjadi bagian dari sistem yang mengukur orang lain dari status, bukan nilai diri. Malam itu, di rumah mereka, suasana sunyi. Tak ada percakapan. Hanya dua hati yang sama-sama tertabrak kenyataan. Raka berdiri di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Alia duduk di ruang tamu, memutar kembali semua kenangan mereka. Dari detik pertama bertemu, hingga hari ini. Ia ingin marah. Tapi tak punya alasan cukup.
Ia ingin pergi. Tapi kakinya enggan. Dan di sela tangis yang tak jadi jatuh, ia sadar. Yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa Raka menutupi identitasnya, tapi bahwa selama ini, ia mungkin memang tidak pernah cukup melihat siapa Raka sebenarnya. Sudah seminggu sejak Raka mengambil alih kendali. Tapi tak ada tanda-tanda kesombongan yang melekat padanya. Tak ada konferensi pers. Tak ada pengumuman besar-besaran. Ia tetap datang pagi, mengenakan kemeja putih sederhana, naik lift bersama karyawan lain, dan bahkan masih menyeduh kopi sendiri. Namun semua orang tahu, setiap langkahnya kini mengguncang fondasi yang selama ini tak tersentuh. Sebagian direksi yang sebelumnya congkak kini menunduk saat berpapasan dengannya. Mereka tak lagi berseru, si OB, tak lagi tertawa di belakang. Diam. Kaku. Takut. Dan rasa takut itu bukan karena Raka bertangan besi, tapi karena mereka sadar, pria itu tahu segalanya, dan bisa menghancurkan siapapun, kapanpun ia mau. Tapi yang tak mereka tahu, Raka justru sedang berperang. Bukan dengan mereka, tapi dengan dirinya sendiri. Malam-malamnya kini dipenuhi catatan, lembaran keputusan hukum, tanggung jawab legal, struktur baru, dan surat pengunduran diri yang masuk satu persatu. Semua seolah menyerahkan tanggung jawab, berharap bisa lari dari jerat. Tapi Raka tak berniat membalas. Ia bukan datang untuk menghancurkan, tapi memperbaiki. Namun keinginan memperbaiki dunia yang sudah lama bengkok bukan tanpa luka. Setiap keputusan kini punya bobot moral. Dan di atas itu semua, ada satu beban yang terus menekan, Alia. Mereka nyaris tak bicara sejak pengungkapan identitas itu. Di rumah, keheningan menggantung seperti kabut tebal. Alia bukan menjauh, tapi juga tidak mendekat. Tatapannya datar. Bibirnya seperti menahan kata-kata yang tak kunjung bisa diucap. Suatu malam, Raka memberanikan diri mendekat. Alia. Alia sedang membaca di sofa. Ia menutup bukunya perlahan. Tidak menoleh, tapi mendengarkan. Aku tahu kamu kecewa. Tapi aku nggak pernah niat mempermainkan kamu. Apalagi menyakitimu. Alia menghela napas panjang. Lalu menoleh, menatap Raka dalam-dalam. Aku cuma nggak tahu, yang mana kamu yang sebenarnya, ucapnya. Kamu terlalu tenang. Terlalu rapi. Bahkan ketika kamu membuka semuanya, kamu tetap terlihat seperti pria yang sedang membaca koran pagi. Bukan seseorang yang baru mengguncang satu kerajaan. Aku belajar, jawab Raka lirih. Kalau marah, dunia makin buta. Tapi kalau aku tenang, aku bisa melihat siapa yang pantas dimaafkan, siapa yang hanya butuh dibimbing, dan siapa yang memang tak bisa diajak jalan bareng. Alia memejamkan mata sebentar. Jadi semua ini, hanya ujian? Termasuk aku. Raka terdiam. Hatinya ingin berkata tidak. Tapi lidahnya keluh. Karena sebagian dari dirinya tahu. Awalnya memang begitu. Ia menikahi Alia atas perintah Pak Bram. Tapi juga karena ingin menguji, siapa yang bisa melihat dia tanpa nama, tanpa harta. Aku nggak pernah anggap kamu ujian, bisik Raka akhirnya. Tapi kamu berubah jadi seseorang yang justru membuatku ragu dengan semua rencana balasanku. Alia menunduk. Suaranya nyaris pecah. Raka, kalau kamu memang ingin ambil alih semua ini, ambillah. Aku nggak akan halangi. Tapi kalau kamu ingin balas dendam lewatku, tolong jangan lakukan itu. Aku nggak sanggup. Dan kalimat itu membuat dada Raka sesak. Ia melangkah mendekat, duduk di sisi sofa, menatap perempuan yang kini tak lagi ia pandang sebagai pewaris musuh, tapi seseorang yang pernah, dan mungkin masih, ia hargai dalam diam. Aku nggak akan balas dendam, Alia, ucap Raka. Aku tahu rasanya ditinggal. Aku tahu rasanya hidup tanpa diakui. Tapi aku juga tahu, jika semua itu kulampiaskan, aku akan berubah jadi sama seperti mereka. Esok harinya, Raka memanggil seluruh manajemen ke ruang rapat besar. Ia berdiri di depan, membawa map hitam. Mulai hari ini, ucapnya lantang, tidak ada pemecatan massal. Tidak ada pembersihan yang didorong dendam. Tapi semua harus transparan. Siapapun yang pernah salah, silakan maju. Siapapun yang masih ingin memperbaiki, kita buka pintu. Beberapa kepala mulai menunduk. Satu persatu pegawai yang dulu takut,
kini mulai berani bertanya, berdiskusi, bahkan mengusulkan perubahan. Raka tak mengusir Pak Bram dari kantor. Ia justru menempatkannya sebagai penasihat non-eksekutif, sebuah posisi yang masih terhormat, tapi tanpa kendali. Pak Bram menerima dengan diam. Ia tahu, itulah harga yang harus ia bayar. Namun perubahan bukan hanya di kantor. Di rumah, suasana perlahan berubah. Alia mulai bicara lagi. Masih kaku, masih penuh jeda. Tapi tak lagi hening. Suatu malam, saat mereka makan malam sederhana bersama, Alia berkata lirih. Kamu tahu? Sejak kecil aku selalu bangga jadi anak CEO. Tapi sekarang, entah kenapa, aku justru iri sama kamu. Raka menoleh. Iri kenapa? Kamu tahu siapa dirimu, Raka. Kamu tahu apa tujuanmu. Sementara aku tumbuh di dunia yang dibentuk oleh orang lain. Aku cuma pewaris. Tapi kamu pejuang. Raka tersenyum tipis. Kalau kamu memang pewaris, maka mulai sekarang, warisi sesuatu yang baru. Malam itu, Alia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diberi ruang untuk memilih jalannya sendiri. Dan Raka tahu, mungkin itulah rencana balik yang sejati. Bukan merebut tahta, tapi membebaskan diri dari warisan luka, agar tak diteruskan ke generasi selanjutnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lembab. Awan-awan menggantung rendah di langit, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Alia berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya, menatap siluet gedung-gedung tinggi yang diburamkan kabut. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin sejak 10 menit lalu. Kepalanya penuh. Dadanya sesak. Dalam 7 hari terakhir, hidupnya berubah berkali-kali lipat. Ayahnya, figur yang selama ini jadi simbol kekuatan, kini hanya bayang samar dari reputasi yang mulai pudar. Sementara Raka, lelaki yang dulu bahkan tak ia anggap, kini jadi pusat gravitasi dari segalanya. Perusahaan, rumah tangga, bahkan detak jantungnya sendiri. Tapi pagi itu, satu email masuk. Dari perusahaan raksasa teknologi luar negeri. Nama pengirimnya sederhana, tapi isinya mengguncang. Kami tertarik untuk mengakuisisi Bramtech. Dengan struktur dan pemimpin baru, kami percaya momentum ini adalah saat terbaik untuk sinergi. Namun syaratnya jelas, pemegang kendali dan jajaran strategis harus melepas pengaruh. Termasuk Raka. Kami ingin Alia sebagai wajah baru perusahaan. Alia membaca ulang kalimat terakhir. Kami ingin Alia sebagai wajah baru perusahaan. Tangannya gemetar. Malam itu, di ruang makan apartemen yang hening, ia menyodorkan laptop ke depan Raka. Pria itu sedang membaca berkas lain, tapi langsung menutup mapnya saat melihat ekspresi Alia. Apa ini? Tanya Raka, pelan. Baca saja, jawab Alia. Dan untuk pertama kalinya, wajah Raka berubah. Bukan kaget, tapi kecewa. Mereka ingin beli perusahaan, dan kamu jadi boneka mereka. Suaranya tenang, tapi tajam. Alia menarik napas, mencoba tenang. Mereka tidak bilang aku boneka. Mereka bilang, aku jembatan. Jembatan menuju kendali penuh tanpa tanggung jawab, potong Raka cepat. Kamu tahu itu? Alia berdiri. Aku tahu. Tapi apa kamu pikir kita bisa ubah semua sistem ini sendirian? Kamu terlalu percaya orang bisa berubah. Dunia nggak sesederhana itu, Rak. Raka ikut berdiri. Mata mereka kini sejajar. Tegang. Aku nggak percaya dunia bisa berubah dalam semalam, katanya. Tapi kalau semua orang memilih jalan pintas, lantas siapa yang akan jadi contoh? Alia memalingkan wajah, menahan air mata yang mulai terasa. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Seumur hidup diatur. Dituntut jadi sempurna. Dan saat akhirnya aku bisa pegang kendali, kamu datang dengan idealismemu yang mulia, dan menyuruhku lepas semua. Aku nggak pernah menyuruhmu lepas, Alia, bisik Raka. Aku cuma ingin kamu memilih, dengan sadar. Bukan karena takut, bukan karena trauma. Lalu apa pilihanku sekarang? Bentaknya. Kalau aku tolak mereka, aku kehilangan kesempatan bangun identitasku sendiri. Tapi kalau aku terima, aku harus singkirkan kamu. Kalimat itu menggantung di udara.
Seng. Dan Raka tahu, inilah titik genting. Bukan soal bisnis, tapi soal keberpihakan hati. Ia duduk perlahan, menatap meja kosong di hadapannya. Alia, kalau kamu ingin terima tawaran itu, lakukanlah, katanya, pelan. Aku nggak akan halangi. Aku tahu kamu butuh ruangmu sendiri. Tapi aku harap, kamu tahu konsekuensinya. Alia berjalan ke balkon. Tangannya menggenggam pagar besi. Ia memejamkan mata, mencoba menata napas yang mulai tak beraturan. Ingatannya mundur cepat, ke hari saat ia pertama kali melihat Raka menyapu kantor dengan tenang. Saat pertama kali ia marah, lalu ragu, lalu percaya. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih. Kenapa setelah aku mulai percaya kamu, dunia justru menyuruhku memilih untuk kehilanganmu? Raka mendekat. Tak menyentuh. Hanya berdiri satu langkah di belakang. Kita nggak sedang diuji dunia, Alia, bisiknya. Kita sedang diuji, apa yang sebenarnya kita inginkan. Alia menoleh, mata basah, rahang mengeras menahan isak. Aku ingin dua-duanya. Rak, kamu dan perusahaan ini. Raka mengangguk kecil. Maka kamu harus pilih yang ingin kamu perjuangkan. Karena dua-duanya butuh hati yang utuh. Dan kamu nggak bisa mencintai sambil ragu. Dan di saat itu, Alia merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ia ingin berlari. Tapi kemana? Ia ingin menjerit. Tapi untuk siapa? Keputusan ada di tangannya. Tapi justru itu yang membuatnya ingin lari. Karena selama ini ia hanya tahu cara menjadi bayangan. Bukan pembuat cahaya. Malam menjelang, dan Alia duduk sendiri di ruang kerja. Email itu masih terbuka. Jari-jarinya melayang di atas keyboard. Detik demi detik berlalu. Satu klik. Kirim. Atau hapus. Pilihan itu seperti dua jalan yang tak mungkin ia lalui bersamaan. Ia menarik napas dalam-dalam. Menatap langit-langit ruangan, lalu menunduk. Dalam hati, ia berdoa, bukan untuk diberikan jawaban, tapi untuk diberi keberanian menanggung apapun yang ia pilih. Ya Allah, bisiknya pelan. Jika aku salah, hancurkan egoku. Tapi jika ini jalanku, jangan biarkan aku menjalaninya setengah hati. Dan malam itu, tanpa suara, ia akhirnya memilih. Langit malam itu menggantung berat di atas gedung Bramtek. Hujan turun pelan, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak sanggup diucapkan manusia. Di lantai tertinggi, di ruang arsip digital yang jarang dikunjungi, Raka duduk sendirian dengan layar monitor menyala redup. Jemarinya bergerak hati-hati, menyusuri file demi file, tahun demi tahun. Ia mencari, bukan hanya kebenaran, tapi jejak. Jejak ibunya. Nama Devi Ayu Kartika memang telah kembali tercatat di struktur kepemilikan perusahaan, namun ada sesuatu yang ganjil. Ketika Raka membuka dokumen pendirian awal, nama sang ibu tidak tercantum. Bukan hanya tidak disebut sebagai pendiri, tetapi seperti sengaja dihapus dari sejarah perusahaan. Ia membuka backup file lama yang disimpan di server generasi awal. Dengan kode akses yang ia temukan dari catatan pribadi ibunya sebelum wafat, ia menembus lapisan proteksi yang bahkan direksi pun tak pernah sentuh. Dan di sana, ia menemukannya. Satu dokumen awal, tertanggal lebih dari 27 tahun lalu. Surat kesepakatan 3 pihak, Bram, Ayu, dan satu nama lain. Tanda tangan sang ibu ada di sana. Lengkap. Sederajat. Bahkan dalam banyak bagian, tertulis bahwa ide utama teknologi awal berasal dari sang ibu. Tapi ketika Raka membandingkan dokumen itu dengan versi yang tersimpan di data publik perusahaan, nama ibunya hilang. Secara sistematis. Secara sengaja. Dan yang lebih mengejutkan bukan hanya penghapusannya, tapi siapa yang melakukannya. Bukan Pak Bram. Melainkan pria yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, jauh dari pusat kekuasaan. Seseorang yang dulu pernah punya kuasa, sebelum akhirnya menghilang dari semua cerita. Ayah kandung Raka sendiri. Pagi harinya, Raka duduk di teras apartemen dengan wajah kosong. Angin membawa aroma hujan semalam yang belum benar-benar reda. Alia keluar dari kamar, melihatnya sedang menggenggam selembar kertas. Ini dari siapa? Tanyanya pelan. Dari seseorang yang selama ini aku kira sudah mati. Jawab Raka, suaranya nyaris tak terdengar.
Alia duduk di sebelahnya. Hening beberapa saat. Lalu dengan pelan, ia bertanya, "Ayahmu?" Raka mengangguk. Ternyata dia masih hidup. Dia tinggal di luar negeri. Jadi konsultan di perusahaan yang dulu jadi pesaing Bramtek. Dan aku baru tahu, dia yang menyuruh ibuku menyerahkan sahamnya diam-diam, dengan iming-iming keamanan, setelah tahu kakekmu ingin ambil alih perusahaan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut kehilangan semuanya. Dia lebih pilih menyelamatkan hartanya, bukan keluarganya. Alia menggigit bibirnya. Ia bisa melihat bagaimana bahu Raka sedikit gemetar, meski pria itu selalu mencoba tampak kuat. Raka melanjutkan, dan setelah itu, dia menghilang. Tak pernah menoleh ke belakang. Ibuku membesarkanku sendiri, dengan luka yang tak pernah sembuh. Alia mengulurkan tangan, menggenggam jemari Raka yang dingin. Tak ada kata, tak ada saran. Hanya diam, yang jauh lebih tulus dari ribuan kalimat penghiburan. Hari itu, Raka mengambil satu keputusan penting. Ia memanggil tim legal, memerintahkan audit arsip perusahaan, dan mengembalikan seluruh jejak sejarah yang hilang. Nama Devi Ayu Kartika dikembalikan ke semua dokumen, semua papan penghargaan, semua ruang sejarah Bramtek. Ia juga mengajukan pemutakhiran sejarah perusahaan ke kementerian terkait. Namun di tengah segala pemulihan itu, Raka tak bisa memulihkan satu hal, hubungannya dengan ayahnya. Surat elektronik itu masih ada di inboxnya. Isinya singkat, tapi penuh luka. "Maafkan aku. Aku tahu aku pengecut. Tapi semua yang kulakukan saat itu, karena aku pikir itu satu-satunya cara. Jika kamu ingin bicara, aku siap." Raka menutup layar. Ia tak sanggup membalas. Bagaimana cara memaafkan seseorang yang meninggalkan ibumu saat ia paling hancur? Bagaimana menjembatani hati yang retak selama puluhan tahun? Malamnya, ia duduk sendiri di kamar, menatap foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Wajah teduh itu menatapnya, seolah bertanya, "Apa kamu masih ingin membalas, Rak?" Dan di malam yang begitu sunyi, ia berdoa, "Ya Allah, kalau aku memang harus mengampuni, bantu aku. Tapi kalau hatiku belum sanggup, beri aku waktu. Aku nggak ingin jadi laki-laki yang pahit seperti dia." Alia, yang berdiri diam di depan pintu, mendengar semuanya. Tanpa suara, ia berjalan pelan, masuk ke dalam, dan memeluk suaminya dari belakang. "Kamu nggak sendiri, Raka," bisiknya. "Kalau kamu harus hadapi masa lalu itu, aku temani. Tapi jangan hancurkan dirimu demi masa lalu yang memilih pergi." Dan pelukan itu jadi satu-satunya hal yang membuat Raka tidak runtuh malam itu. Bukan karena Alia menyelesaikan lukanya, tapi karena ia tahu, luka itu akhirnya bisa dibagi. Langkah kaki para karyawan terdengar beriringan menuju auditorium utama Bramtek pagi itu. Di layar besar yang tergantung di lobi, terpampang tulisan mencolok. "Rapat umum luar biasa, arah baru perusahaan." Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi semua orang merasakan sesuatu yang besar akan diumumkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Raka berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan sederhana tanpa dasi, rambut disisir rapi, tapi tidak kaku. Di tangannya, sebuah map berisi hasil akhir restrukturisasi. Namun lebih dari itu, di dadanya, ada degup yang tidak bisa ia redam. Ini bukan tentang kontrol. Ini tentang penebusan. Di sampingnya, Alia berdiri dengan wajah tenang. Tidak lagi sebagai putri CEO, bukan pula sekadar istri dari pewaris tersembunyi. Hari ini, ia hadir sebagai seseorang yang telah membuat pilihan untuk berdiri, bukan bersembunyi. Lampu ruangan diredupkan. Mikrofon menyala. Panggilan dimulai. Raka melangkah ke podium. Suasana hening. "Saya tahu," ucapnya membuka. "Nama saya mungkin masih asing bagi banyak dari Anda. Sebulan lalu saya menyapu lantai di lorong ini. Hari ini, saya berdiri di sini sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi bukan itu yang penting." Semua mata menatapnya, terdiam. Yang penting adalah, kemana perusahaan ini akan melangkah. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan memberi ruang pada kalimatnya meresap. Bramtek dibangun di atas semangat inovasi dan kerja keras.
Tapi bertahun-tahun, kita telah menyimpang. Kita mengukur keberhasilan lewat angka, bukan lewat dampak. Kita menilai orang dari jabatan, bukan dari nilai. Dan saya pernah jadi korban dari itu semua. Beberapa kepala mulai tertunduk. Dulu, ibu saya, Devi Ayu Kartika, adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Tapi ia dihapus dari sejarah. Bukan karena tak layak, tapi karena terlalu jujur di tengah sistem yang memilih licik. Sorot matanya tajam, tapi suaranya tetap tenang. Namun hari ini, saya tidak datang untuk menuntut balas. Saya datang untuk memastikan, tak ada lagi nama yang terhapus hanya karena tidak punya kuasa. Ruang auditorium sejenak sunyi. Lalu, perlahan, terdengar tepuk tangan kecil. 1, 2, kemudian seluruh ruangan berdiri. Menghormati bukan hanya pria yang bicara, tapi kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Raka menunduk singkat, lalu melanjutkan. Mulai hari ini, Bramtek akan mengalami transformasi. Tidak hanya di struktur, tapi di hati. Semua sistem akan dibuka. Tidak akan ada kebijakan yang bisa disembunyikan di balik meja direktur. Keuntungan tidak hanya akan dihitung dalam bentuk uang, tapi juga kebermanfaatan. Ia membuka mapnya. Saya juga akan membentuk dewan transparansi yang berisi perwakilan dari tiap divisi, dari manajemen, hingga staf cleaning service. Suara semua orang akan dihitung. Alia berjalan ke depan, berdiri di samping Raka. Ia memegang mikrofon kedua. Dan saya, Alia Bramandita, tidak akan menjadi wajah perusahaan ini jika hanya untuk memenuhi ekspektasi pasar asing. Saya memilih tetap di sini, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pelayan ide yang kami yakini, bahwa kekuasaan hanya bermakna jika dipakai untuk menyejukkan, bukan menekan. Sorak tepuk tangan bergemuruh. Namun sorakan itu bukan klimaksnya. Raka kembali bicara. Suaranya kali ini lebih dalam. Lebih pribadi. Saya mewarisi perusahaan ini bukan karena saya anak seseorang. Saya mewarisi luka. Saya mewarisi pengkhianatan. Tapi saya memilih untuk tidak meneruskan itu. Ia menoleh ke arah Alia. Tatapan mereka bertemu. Penuh pemahaman. Penuh rasa yang tak perlu dijelaskan. Saya ingin semua orang di ruangan ini, mulai hari ini, tidak lagi merasa takut di tempat kerja. Tidak takut berpendapat. Tidak takut karena status. Karena perusahaan ini milik kita bersama. Malam itu, Jakarta kembali diguyur gerimis. Tapi hati banyak orang terasa hangat. Di ruang apartemen yang dulu sunyi, kini terdengar suara dua cangkir beradu pelan. Raka dan Alia duduk di balkon, menatap langit yang belum sepenuhnya gelap. Aku masih takut, kata Alia pelan. Aku juga, jawab Raka. Tapi takut bukan berarti mundur. Alia tersenyum. Apa kamu yakin dengan semua ini? Tidak 100%, ucap Raka jujur. Tapi kalau kita salah, setidaknya kita salah karena berani mencoba memperbaiki. Bukan karena diam. Hening sejenak. Lalu Alia berkata, mungkin ini warisan sesungguhnya, ya. Raka menoleh. Apa? Warisan bukan soal saham. Tapi keberanian untuk memutus rantai luka. Dan memulai lembaran baru dengan hati yang utuh. Raka tersenyum. Malam itu, mereka tidak bicara soal bisnis, soal strategi, atau soal dendam yang sudah usai. Mereka hanya bicara soal hidup. Soal bagaimana keduanya, yang dipaksa menikah tanpa cinta, akhirnya memilih untuk saling belajar, saling tumbuh, dan saling menyembuhkan. Tanpa kebohongan. Tanpa topeng. Dan dunia di sekitar mereka, untuk pertama kalinya terasa benar.